Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Budi Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini kita memperbincangkan tema yang menarik sekali, yaitu terkait mengenai gotong royong sikapi kota kosong. Saya ulang sekali lagi, gotong royong sikapi kota kosong. Sesuai dengan tema bahasan kita, kami mengundang 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya berbincang terkait mengenai bahasan tersebut. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan kita pada malam hari ini membahas mengenai gotong royong sikapi kota kosong. Sesuai dengan saya informasikan di awal, kami mengundang 3 narasumber kami yang berkompeten di bidangnya membahas mengenai bahasan tersebut. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Mas Edward Dewaruci selaku pengamat hukum dan juga inisiator pelaporan Pilkada Kota Kosong. Apa kabar, Mas? Iya, senang bisa berdua malam hari ini. Saya butuh opini Anda terkait mengenai bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Tapi tidak sendiri, di samping beliau sudah hadir ada Mbak Agatha Retnosari selaku Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya. Apa kabar Mbak Agatha? Baik. Iya, sudah bisa berjumpa Mbak Agatha ya. Merah-merah menyala bangku ya. Baik, di samping beliau juga sudah ada Pak R. Haryadi Nugroho selaku Aliansi Surabaya Maju 2024 dan juga Ketua Gardu Prabowo Jatim. Apa kabar Pak? Baik. Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Nanti kita akan bahas bahasan kita, tapi kita harus break dulu sejenak pemirsa. Anda jangan beralih kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Budi Rizaldi dengan bahasan kita yaitu gotong royong sikapi kota kosong. Dan saya ingin coba menembak terlebih dahulu ke Mas Edward terkait mengenai pandangan Anda secara pribadi terkait mengenai topik bahasan kita pada malam hari ini. Iya, diawali memang tahun 2015 yang lalu itu saya selaku kuasa hukum dari Pak Wisnu Saktibuwana. Baik. Karena posisinya saat itu kan Bu Risma nyalon, tapi kemudian partai-partai nyandra supaya nggak ada musuhnya terus disandra, sehingga akhirnya undang-undang pilkada tahun nomor 8 tahun 2015 itu kita minta ada perubahan dan MK kemudian mengakomodir. Ya sudah, kalau memang cuman satu yang bisa daftar terus dilawankan satu kotak kosong gitu. Baik. Norma itu muncul dan kemudian dipakai di 2024 sekarang ini. Yang ternyata trennya dari 2015 sampai 2024 ini itu naik. Banyak yang suka untuk kemudian partai-partai itu mendukung oleh satu pasangan calon aja gitu. Yang kemudian secara praktek politik kita merasa bahwa terus partai-partai yang lain kemana? Kaderisasinya gimana kan gitu. Padahal saat itu situasinya beda seperti sekarang. Kalau dulu itu partai-partai yang lain sepakat untuk ngerjain satu partai. Baik. Kalau sekarang justru situasinya itu ada kecenderungan memang memborong partai untuk lebih memudahkan proses pemilihan itu berjalan sesuai harapan. Apa yang menjadi perbedaan Mas Edward dalam hal ini? Maksud saya di tahun 2015 dengan tahun 2024 ini perbedaannya apa? Sama-sama melawan kota kosong, tapi apa yang memotivasi? Posisi tersandranya. Jadi kalau yang sekarang itu kelihatannya yang tersandra partai-partai politik, dia tidak punya keberanian untuk melawan calon yang kuat, gitu kan? Kalau dulu kan
partai-partai politik itu memang mau menyandra calon ini supaya nggak bisa maju, sehingga akhirnya muncul norma itu untuk dibuatkan ketentuan ada kotak kosong itu. Tapi sekarang malah sebaliknya, partai-partai tersandra oleh calon yang kuat. Baik. Nah, kita beralih ke Mbak Agatha. Mbak Agatha, jarang sekali kita mengundang narasumber kami yang perwakilan dari partai politik perempuan begitu. Tanggapan Anda terkait mengenai bahasan ini, gotong royong sikapi kotak kosong, bagaimana? Ya, kalau menurut saya ini realita politik yang ada di kota Surabaya. Walaupun sebenarnya saya kalau secara personal ya melihatnya bahwa sebenarnya Surabaya ini sangat menarik gitu, karena termasuk 3 kota terbesar di Indonesia. Tadinya saya berpikir juga bahwa partai-partai juga tidak akan melepaskan kesempatan untuk berkontestasi di pilkada gitu, karena melihat kotanya yang besar, kemudian APBD-nya juga besar. Ini jujur-jujur aja 5 tahun sekali begitu ya. Baik. Tapi ternyata kemudian fakta politiknya bicara berbeda. Ternyata semua ini nggak cuman sebagian gitu ya. 18 partai. 18 partai semuanya mendukung Mas Eri. Ya, jujur saja kami dari PDI Perjuangan sangat mengapresiasi dan senang ya dengan kondisi ini, tentunya tidak menafikan itu. Tetapi yang kita tawarkan adalah kemudian bahwa yang ingin ditunjukkan adalah ya kita menawarkan untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh partai. Apa karena dengan ada alasan dalil bahwasanya pembiayaan terkait mengenai mesin politik yang sangat besar sekali mengakibatkan banyak pihak atau partai politik yang mundur diri begitu. Dalam arti kata tidak melawan pasangan yang sudah ada karena sudah menghitung secara kalkulasi bahwasanya pastinya kalah begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau itu harus ditanyakan ke partai politik yang bersangkutan ya. Saya nggak bisa jawab gitu ya. Tapi kalau dari PDI Perjuangan sendiri mungkin agak menyimpang sedikit di luar kota Surabaya yang bisa dibilang kemungkinan kita besar kalah, kita juga tetap mengajukan calon. Jadi kembali lagi ke tiap-tiap partai pasti mereka punya alasan logis ya untuk kemudian mau bergabung atau mengusulkan calonnya sendiri. Menurut saya seperti itu. Baik, menambah Pak Pak? Silakan. Ya. Pak Aryadi, maaf. Kalau di sini saya melihatnya ini yang paling diuntungkan Mbak Agatha ini. Kenapa demikian, Pak? Semua diborong semua, habis bersih. Jadi kalau menurut saya ya ini suatu kemunduran demokrasi yang sangat serius, di mana kedaulatan rakyat, hak-hak masyarakat untuk disajikan pilihan itu menjadi dikerdilkan. Baik. Jadi dengan adanya tren borong partai, maka mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat hanya disajikan oleh satu calon saja. Baik, ini kata mau tidak mau, suka tidak suka, maksudnya ditodong begitu Pak ya? Dalam arti kata sudah mendapatkan pilihan mentoknya seperti ini begitu? Kan gini ya, fenomena apalagi yang ini yang kita usung, yang mereka usung ini adalah petahana kan. Jadi selama kepemimpinan sekarang, ya dinamika di bawah itu kan ada yang suka, ada yang tidak suka, itu kan wajar. Baik. Tapi dengan adanya beberapa pilihan, diharapkan masyarakat bisa memilih. Misal nih, di barat, kita diajak jamuan makan malam. Menunya hanya rawon saja, padahal kita pengennya soto. Nah, gimana cara kita memesan soto, kan begitu. Kan tidak ada pilihan di situ. Baik. Gitu. Menurut Anda pribadi, dengan penduduk Surabaya begitu banyak, masa tidak ada satu kandidat saja begitu ya, maju sebagai kompetitor atau dikatakan pesaing yang ada? Kalau pesaing saya rasa sih banyak ya. Banyak dari masyarakat Surabaya yang punya punya kemampuan untuk bisa bertanding di dalam kontestasi ini. Cuman ya kembali lagi seperti itu. Malah kemarin kita dari aliansi mencoba menampilkan beberapa sosok yang ada, coba kita framing sebagian rupa, coba kita usulkan juga dengan beberapa parpol, bukan hanya salah satu parpol saja, beberapa parpol. Tapi ya keputusan ada di elit-elit parpol, seperti itu. Baik, saya beralih kembali ke Mas Edward secara langsung. Mas Edward, apa yang membuat Anda dalam arti kata dalam ini membuat menggugat pilkada yang hampir terjadi kota kosong ini? Ya itu tadi, karena situasinya waktu itu normanya nggak ada, sehingga kemudian ada penyanderaan terhadap pasangannya Bu Risma sama Mas Wisnu waktu itu kan, yang kemudian harus ada jalan keluarnya. Nah tapi karena fenomena yang sekarang itu sebetulnya harus ada perubahan, keberanian dari partai politik, kuncinya seperti yang disampaikan Mbak Agatha tadi. Kalau memang demokrasi ini mau jalan, keberanian partai politik itu dengan putusan terakhir kemarin yang 1 Agustus, pengujian undang-undang itu, MK nomor 60 itu kan
sudah diturunkan ambang batas untuk pencalonan, nggak 20% lagi. Baik. Artinya sebetulnya partai itu kalau dia mau reposisi untuk mencalonkan sebetulnya bisa. Tapi kenapa kok kemudian pilihannya ya sudah mendukung yang pasti menang aja atau misalnya seperti itu. Nah itu yang harus ide bahwa apakah betul dengan adanya suka dan tidak suka seperti disampaikan Mas Haryadi nanti itu teruji ya di surat suara, tinggal berapa persen mereka yang hadir kemudian memilih yang ada gambarnya atau yang kotak kosong itu yang harus diuji kan gitu. Baik, kita beralih ke Mbak Kata. Mbak Kata menarik sekali ya fenomena yang saat ini terjadi begitu, melawan kotak kosong begitu. Dalam arti kata, apa yang membuat atau kekuatan apa yang dimiliki oleh Erick Cahyadi dan juga Armuji dalam hal ini sehingga membuat calon-calon yang ada ini menjadi mundur atau bahkan mendapatkan dukungan dari partai politik yang lainnya? Jadi kalau saya melihat bisa dicek mungkin ya di survei-survei yang sudah berlangsung kan selama ini elektabilitas tidak hanya kepopuleran saja tapi elektabilitas dari Mas Erick Cahyadi sendiri itu sudah sangat tinggi gitu dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah bisa jadi itu kemudian membuat partai-partai yang lain menjadi tertarik gitu ya untuk kemudian mau bergabung. Jadi di PDI Perjuangan itu sebenarnya tidak hanya melihat urusan elektabilitas saja, tetapi juga konsistensinya. Kalau bisa dibilang Mas Erick Cahyadi sama Mas Armuji ini belum 5 tahun loh. Mereka baru bekerja itu 3 tahun. Itu pun disandera oleh COVID. Nah tapi kemudian dengan kondisi yang sangat berat ini, ternyata contoh misalnya perekonomian di Surabaya masih bisa terus berjalan, terutama UMKM-nya. Menurut saya ini juga terobosan yang pasti juga akan diapresiasi oleh masyarakat Kota Surabaya. Baik, kita tahan dulu untuk perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kita harus break dulu sejenak pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik, selanjutnya saya ingin mencoba berbincang dengan Pak Haryadi terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Pertanyaan saya cukup simpel, Pak Haryadi. Apakah calon tunggal merupakan bentuk dari kegagalan parpol ya Pak ya, dalam hal ini kaderisasi tokoh yang sudah ada? Sebenarnya kalau dikatakan gagal itu tidak tepat. Masih banyak sih kader-kader partai yang bisa diusung, apalagi dengan selama ini bisa dilihat kinerja dan prestasi mereka. Cuman kembali lagi, nah ini apakah partai pengusung mereka itu mau serius untuk memajukan kadernya atau seperti apa? Dan kebanyakan serius apa tidak nih Pak, menurut pandangan Anda? Lebih kembali ke biaya politik ya, kalau saya melihat ya. Karena ini rumor loh ya, bahwa untuk pilkada maju bisa mencapai ratusan miliar. Wow. Itu kan fantastis. Luar biasa. Sedangkan kader-kader dari mereka yang dimajukan itu gini toh, oke, prestasi oke. Cuman saya nggak ada duit. Nah itu loh, masalahnya di situ itu. Jadi semua itu dilihat dari kemampuan finansial. Jadi sudah menjawab pertanyaan saya pertama tadi ya, bahwasanya memang itu menjadi salah satu pengaruh ya, atau boleh dikatakan motivasi akhirnya kaderisasi atau boleh dikatakan calon dari partai politik yang ada tidak maju ke depan begitu, melawan kaum petahana dalam hal ini ya. Baik, kalau Mas Edward menambahkan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana tanggapan Anda? Situasi masyarakat pemilihnya sendiri juga nggak memberikan peluang untuk
proses demokratisasi itu jalan dengan baik. Karena ya itu kebiasaannya pemilih itu kan nomor piro wani piro itu kan juga jadi persoalan. Money politik diharapkan untuk bisa menentukan pilihan itu yang kemudian partai sendiri juga berhitung. Kalau kemudian dia kalah, akses kepada proses pemerintahan juga akhirnya nggak terbuka kan, karena sebagai pihak yang kalah kan pasti nggak kebagian jatah. Makanya artinya kenapa kemudian bergabung semua untuk menjalankan pemerintahan di Surabaya ini mungkin ya supaya semua bisa dapat akses terhadap proses pembangunan di Surabaya. Pinginnya partai kan seperti itu aja, cari ya pragmatis lah, cari gampangnya. Gitu. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh, kita berbicara mengenai Surabaya. Mas Edward, pandangan Anda pribadi apa menjadi kekuatan dan juga daya tarik dari pasangan yang sudah ada ini? Sebetulnya kalau pasangan yang sudah ada ini kan memang keberlanjutan ya, karena dulu awalnya setelah dari Bu Risma kemajuannya terasa, kemudian ini melanjutkan yang baik kalau nggak salah waktu itu tagline-nya ya, dan itu kan menunjukkan bahwa memang ada mungkin juga unsur penerimaan dari masyarakat Surabaya untuk ya sudah diterusin aja gitu, wong sudah bagus misalnya gitu, itu bisa jadi maintain begitu ya, itu bisa jadi alasan kenapa kemudian partai-partai juga berhitung ngapain harus ada perubahan atau harus ada perlawanan misalnya gitu. Tapi memang dari sudut pandang proses demokratisasi tadi itu, masa sih segini banyaknya 3 juta orang kok nggak ada yang bisa dicoba untuk berkompetisi dan bersaing, menguji kemampuan yang lainnya untuk bisa jadi pembanding tadi itu. Ya memang itu, tapi ya nanti dilihat aja apakah nanti di TPS itu banyak yang datang terus kemudian kotak kosong, karena pengalaman kotak kosong menang juga pernah ada. Menurut hemat Anda pribadi bagaimana? Mas saya dalam hal ini melihat situasi kondisi yang sudah ada begitu, kira-kira banyak nggak masyarakat nanti yang memang tanpa arahan pun tetap datang ke TPS yang sudah ada? Nah itu persoalannya, apakah kemudian kotak kosong akan dianggap sebagai peserta pemilu oleh KPU? Kalau dianggap sebagai peserta pemilu berarti dia bisa berkampanye, kampanye untuk silakan coblos kotak kosong. Tapi kalau nggak dikasih kesempatan kampanye, masyarakat kan juga nggak tahu ini ada gambarnya satunya kok nggak ada. Ini boleh coblos apa enggak? Apa cuma nyoblos yang satu ini kan sosialisasi itulah yang mungkin nanti perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Baik, terakhir Mbak Gata, silakan menambahkan. Ya kalau dari kami memang menyodorkan kolaborasi, jadi tidak kompetisi lagi ya, kolaborasi. Bersinergi begitu maksudnya? Ya bersinergi, G bukan C. RG kan Armuji, cocok dong. Pakailah bahasa Indonesia yang baik. Nah jadi apa namanya menarik gitu loh. Jadi kita menawarkan kolaborasi sehingga semua itu bisa dibangun bersama. Dan selama ini dari mulai awal saat kampanye kemudian dilantik sampai bekerja selama ini, Mas Eri maupun Mas Armuji selalu mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Surabaya ini bukan karena aku, tapi karena semua orang gitu. Itu selalu disampaikan berulang-ulang di masyarakat, sehingga menurut saya itu juga yang akhirnya tertanam di pikiran warga Kota Surabaya ya, bahwa semua bisa berkontribusi. Nah mungkin saya sekali lagi itu harus ditanyakan ke partai-partai lain ya. Apakah memang itu juga menjadi salah satu pertimbangan mereka untuk kemudian bersedia berkolaborasi. Karena kalau misalnya katakanlah Mas Eri dan Mas Armuji ini nggak terbuka gitu ya di awal, terus kemudian juga PDI Perjuangan tidak membuka ruang komunikasi politik, ya saya rasa ini nggak akan terjadi seperti ini. Tapi kalau komunikasi politik kan politik itu ya ada komunikasi, ada lobby yang dilakukan. Jadi jika itu cocok, saya rasa ya seperti yang ada di Surabaya. Kemudian apa yang membuat Mbak Gata begitu percaya diri nantinya begitu, bahwasanya nanti Surabaya kembali bisa dipimpin oleh Eri Cahyadi dan juga Armuji? Kita harus yakin. Sebelum perang itu yang penting yakin dulu ya. Fitnya itu ada gitu ya. Yang dilawan cuma bom kosong ya. Bukan cuma itu, karena itu tadi dibilang sama Mas Tata kan, kalau misalnya Kota Kosong yang menang, maka legitimasi dari calon yang tunggal ini menjadi dipertanyakan. Tapi case-nya sama atau enggak sebenarnya Mas Edward dengan kasus sebelumnya? Dalam artian di sini kan tadi bukan cuma, tapi di sini apakah case-nya sebenarnya sama atau ada perbedaan case yang sudah ada begitu? Sama sebetulnya, sama. Di Makassar yang itu juga. Baik.
ekspresi masyarakatnya betul. untuk kemudian Sama melawan calon yang tidak diinginkan itu ya diekspresikan dengan mencoblos kotak kosong. Jadi memang ada kesempatan untuk menguji apakah memang meskipun didukung oleh banyak partai, kemudian nanti perolehan suara sahnya itu berapa persen. Taruhlah misalnya dari 3 juta ternyata yang hadir cuma 1 juta. Terus yang milih kotak kosong itu lebih besar 1/4% atau 1/4-nya, berarti legitimasinya tinggal ojo ngono ta, Mas. gitu. Ya artinya hitung-hitungannya kan bisa kayak gitu loh. Jadi artinya nggak bisa semudah yang dibayangkan sebetulnya, meskipun lawannya kotak kosong itu harus bisa dibuktikan bahwa perolehan suara sahnya itu ya juga harus bisa mendapatkan legitimasi yang banyak, karena hitungannya ya dari 3 juta pemilih itu tadi. Gitu. Baik, menurut pendapat Anda pribadi, bagaimana respon masyarakat Surabaya? Kalau saya rasa respon masyarakat Surabaya sangat bagus. Pengamatan Anda ya? Iya, apalagi terhadap apresiasinya kepada PDI Perjuangan. Paling tidak dengan kemarin pileg itu kan sudah membuktikan PDI Perjuangan menang lagi di kota Surabaya. Ya, membuktikan bahwa memang selama ini cara-cara kami turun terus ke masyarakat, membersamai rakyat, kemudian mengadvokasi dan membantu apapun kebutuhan rakyat, turun ke masyarakat, membentuk posko-posko pemenangan, itu berarti efektif. Dan ya, cuman itu memang resep kita kalau kita juga mau menang pilkada. Dan menurut saya itu juga ya mungkin juga dilihat oleh masyarakat dan partai-partai lain. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, Pak Haryadi dan juga Mbak Agatha serta Mas Edward. Kita akan segera kembali lagi, pemirsa, dan jangan berlari kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik, pemirsa, masih bersama saya Putra Ruslan dalam program acara Bincang-Bincang. Kita masih memperbincangkan tema yang menarik pada malam hari ini. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Haryadi terkait mengenai apa nilainya demokrasi Pak dalam hal ini yang tidak terpenuhi dengan adanya calon tunggal di pilkada. Kalau saya lihat itu adalah kemunduran demokrasi yang sangat banyak ya. Ya, kemunduran demokrasi itu kan harus kita sikapi. Baik. Apa evaluasinya Pak dalam hal ini? Evaluasinya menurut saya kemudian demokrasi adalah untuk membangkitkan, kalau rakyat itu masyarakat itu kan punya kedaulatan kan itu, dia punya hak untuk bisa memilih, mempunyai kedaulatan untuk bisa berpartisipasi dalam kontes demokrasi kan begitu. Tapi kalau hanya cuma satu calon saja kan itu dia mau kemana arahnya kan itu. Makanya kita kemarin aliansi yang di sini ada penggagas, ada Mas Rudi, ada Gus Wawan, ada Gufron, dan ada Mas Sugeng, masih banyak lagi lah. Itu mencoba mengedukasi politik kepada masyarakat. Selama ini masyarakat di bawah kan tidak tahu seperti apa, kan gitu. Caranya mencoblos, sosialisasinya seperti apa. Mereka beranggapan bahwa calonnya cuma satu, ya wes, tidur saja di rumah, tidak usah nyoblos, toh. Juga atas konsep sosialisasi seperti apa Pak yang ditanamkan ke masyarakat? Kita kemarin, ini saya luruskan, kita kemarin ada kegiatan ke KPU di
bukan untuk demonstrasi. Ya. Kita di sini hanya mendeklarasikan saja. Ya, baik. Untuk kemenangan Kota Kosong kan itu. Nah, kita berharap KPU bisa berjalan beriringan dengan kami. Kami akan bantu KPU untuk ikut mensosialisasi kepada masyarakat. Seperti itu. Bagaimana tata cara yang mencoblos. Ya, mengedukasi masyarakat untuk tidak golput lah. Kalau golput susah. Baik. Karena seperti Mas Edward tadi yang bicara bahwa ini diambil dari suara sah yang hadir. Baik. Kalau banyak yang golput, nah ini cuma 3 saja yang hadir di TPS, menang sudah. Kan itu. Baik. Tapi kalau melihat respon dari publik, kalau dilihat di Surabaya, karena saya warga Surabaya saya pribadi, sepertinya antusiasnya sangat luar biasa nih terkait mengenai dukungan Erick Cahyadi dan juga Armuji. Tanggapan Anda, Mbak Agatha? Itu bisa dilihat ya, maksudnya masyarakat Kota Surabaya juga bisa merasakan gitu. Terutama waktu saya kemarin di provinsi itu, Surabaya ini bisa dibilang leading ya dalam banyak hal, terutama pelayanan-pelayanan yang memang menjadi urusan wajib dan pokok. Baik. Kayak kesehatan, pendidikan, itu benar-benar di-provide di Kota Surabaya ini. Nah, itu juga yang dirasakan oleh masyarakat. Cuma memang karena hanya 3 tahun ya, mungkin ada 1-2 janji. Tapi menurut saya kemarin juga dari sisa waktu ini Mas Erick Cahyadi dan Mas Armuji berusaha juga untuk memenuhi janji-janji kampanyenya yang kemarin. Yeah. Nah, kalau menurut saya sih, saya berharap masyarakat ya rame-ramelah datang, walaupun ini calon tunggal. Dan itu juga dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk mengajak seluruh masyarakat Kota Surabaya rame-rame. Ini kan sudah rame-rame nih partai politiknya dukung Mas Erick, masa masyarakatnya enggak gitu. Baik, luar biasa persuasifnya, saya suka ya. Baik, jadi kurang lebih bagaimana? Kan jurkam. Iya. Tapi potensi yang terjadi di Makassar ini mungkin saja bisa terjadi, tapi sangat kecil sepertinya kalau melihat beberapa kasus yang terjadi. Pro dan kontra saya pikir sudah biasa ya Mas Edward dalam hal ini ya. Surabaya ini kan karakter pemilihnya pasti rasional. Jadi ya itu tadi banyak faktor yang kemudian akan jadi pertimbangan dari calon pemilih. Dia akan menilai, melihat, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda itu tidak mudah untuk direbut hatinya. Baik. Karena era sekarang ini anak-anak mudanya juga punya preferensi politiknya itu juga dan punya ide-ide yang itu tak terduga kadang-kadang. Sehingga memang rasanya memang lebih berat berjuangnya untuk kemudian menarik hati dari para pemilih untuk memastikan legitimasi perolehan suara sahnya tadi itu cukup untuk dinyatakan bahwa memang layak untuk jadi wali kota lagi. Itu yang harus diuji memang. Tapi kembali pada basic ya Pak Haryadi, terkait mengenai pesta demokrasi begitu Pak. Harapannya kan pasti akan banyak calon nanti yang akan berkompetisi dan juga berkontestasi dalam hal ini begitu. Tapi nyatanya tahun ini Surabaya menjadi berbeda. Ini apakah karena sebenarnya begini Pak, apa karena partai politik ini sibuk dengan pilpres sebelumnya begitu, atau ada mungkin ada pengalihan isu yang lainnya sehingga fokus mereka tidak ke sana, atau ke saat ini mohon maaf lebih tepatnya seperti itu, bagaimana Pak? Bisa jadi seperti itu. Seperti saya aja ya, kemarin Pilpres sudah menguras tenaga. Betul. Pileg, apalagi saya juga maju juga. Alhamdulillah saya belum jadi. Kan itu. Kalau jadi pusing saya. Baik. Kan itu. Yang berikutnya adalah pilkada. Baik. Jadi menurut saya kan ini menguras banyak tenaga dan segala macamnya itu. Cuman ya kembali lagi ya bahwa kita berharap kemarin, khususnya di Surabaya. Di Surabaya yang kemarin perolehan suara pilpresnya itu 59% kalau tidak salah. Baik. Ya, dengan didukung oleh Kim dan lain sebagainya. Ya kita harapannya bisa linier itu semua sampai turun ke bawah. Janji-janji Pak Prabowo seperti apa bisa diaplikasikan langsung menyentuh ke masyarakat kan. Baik. Tapi kalau cuma satu ini kan kita bingung ya di bawah. Yang di atas, yang provinsi siapa, yang kota siapa, kampanyenya piye gitu loh. Akan jadi agak sedikit memusingkan begitu Pak ya. Betul, iya, baik. Tapi saya lihat ulasan senyum dari Mbak Agatha ini ada makna tertentu begitu ya, bahwa saya ada hawa-hawa tertentu. Saya tidak berani memprediksi terlalu berlebihan karena so netral begitu dalam hal ini. Tapi kalau saya melihat, Anda sudah melihat bahwasanya biarkan dua orang ini berbicara. Saya tahu kok jalan keluarnya seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa begitu. Bagaimana Mbak Agatha menanggapi hal tersebut? Ya saya paham sih karena di beberapa daerah yang lain itu memang
kadang-kadang koalisinya nggak sama ya antara provinsi dengan daerah, dan itu memang partai politik dituntut untuk kemudian punya terobosan supaya bisa memenangkan dua-duanya. Kalau saya sih di Surabaya ini nggak ada problem gitu. Yang problem kan yang lain. Cuman ya itu tadi harapan saya untuk masyarakat Kota Surabaya, apalagi kita juga sudah berkolaborasi semua partai ya. Kalau bisa Mas Eri Cahyadi sama Mas Armuji menanglah 60%, 70% akan jauh lebih baik. Baik, saya tantang langsung kepada Pak Haryadi. Pak Haryadi, kira-kira siapa Pak Haryadi? Semisal nih Pak, tokoh yang cukup dianggap bisa bersaing di pilkada di Surabaya, siapa Pak? Kemarin saya lihat itu banyak sekali ya, itu bermunculan dari beberapa aliansi atau beberapa relawan yang menjadi mendukung. Ada Aha Tony, yang beliau sebelumnya menjadi wakil ketua DPRD Kota Surabaya. Baik. Ada Mas Bayu Erlangga, ada Bro Richard. Tapi kok berurutan satu persatu Pak? Ya itu tadi rumornya duitmu piro gitu. Itu kan repot akhirnya. Itu bisa menjadi salah satu, bukan salah satu, tapi menjadi pertimbangan yang cukup besar Pak Mas Edward dalam hal ini. Ya, memang dari sejak adanya pemilihan langsung itu kan biaya politik memang tinggi. Nah, tinggal memang kemasan terhadap biaya politik tadi itu apakah memang bisa inline dengan peningkatan kesejahteraan nantinya kalau dari keterpilihan calon yang dipilih melalui politik uang tadi itu kan jawabannya kadang-kadang akhirnya malah banyak persoalan kan gitu. Nah, sehingga memang ke depan harusnya kalau MK sudah merubah norma semakin mudah partai-partai itu nggak harus 20%, karena kan Surabaya cukup 6,5% itu sudah bisa nyalonkan, berarti ke depan harus ada calon lain. Terus independen. Calon-calon dari independen itu sebetulnya juga dikasih kesempatan untuk dia bisa tampil gitu. Tapi kan karena persyaratannya juga berat, dukungannya itu, sehingga juga menutup peluang untuk kemudian bisa muncul dalam surat suara. Sehingga akhirnya ya surat suaranya lawannya kotak kosong tadi. Baik. Gitu. Saya ingin tadi bertanya terkait mengenai andai-andai. Kita berandai-andai sedikit, tapi kita harus tahan dulu, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya sama-sama berikut ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio. Saya ingin berbincang kembali dengan Pak Haryadi terkait mengenai andai-andai tadi Pak. Semuanya kita berandai-andai, siapakah kira-kira karakter paslon seperti apakah yang bisa menyaingi Eri Cahyadi dan juga Armuji dalam hal ini? Kekuatan seperti apa yang harus dimiliki Pak? Seperti yang tadi sempat saya bicarakan, bahwa ini kan kemarin ada beberapa calon yang coba kita munculkan ya. Dengan harapan calon-calon ini bisa menjadi peserta tandingan, tanda kutip ya, tandingan untuk kontestasi pemilu ini. Di situ ada Pak Todi yang kita kenal juga kemarin itu memberikan prestasi tentang adanya perda, perda pemajuan kebudayaan, perda Kota Pahlawan, dan ada Mas Bayu Erlangga juga, dan ada siapa itu Bro Richard,
dan lain sebagainya lah. Sebenarnya banyak. Cuman ya kembali itu tadi, semua kan ada di kewenangan elit partai. Kan itu, seperti apa mereka berkompromi, tanda kutip di atas, ya kita yang di bawah hanya bisa memberikan masukan saja. Itu aja. Baik, kalau kita berbicara mengenai bagaimanakah PDIP ini Surabaya menggambarkan posisinya dalam mengusung RJ di hari ini dan juga pada 5 tahun yang lalu, Pak Gata. Jadi tadi kan dari tadi ini saya mau luruskan sedikit silakan. Ya, terutama buat karena saya yakin banyak anak muda yang dengar juga. Biaya politik itu iya, tapi bukan satu-satunya dan bukan yang utama sebetulnya. Jadi bukan momok begitu ya? Bukan. Makanya kenapa kemudian di PDI Perjuangan kita mengenal adanya namanya gotong royong. Baik. Gotong royong itu mulai dari tingkat yang atas sampai tingkat yang bawah. Tapi kemudian gotong royong ini juga tidak akan berarti banyak jika kemudian partai politiknya dan calonnya itu tidak sering turun ke masyarakat. Gitu. Jadi itu bisa dilihat dari ya yang pertama kali melakukan belusukan misalnya kayak Bu Risma ya. Terus kemudian ada Pak Jokowi kemarin ya, belusukan itu disenangi oleh rakyat, apalagi pada saat belusukan kemudian berhasil memberikan solusi. Baik. Nah, jadi kalau di PDI Perjuangan tuh ya kita kepinginnya bisa membantu rakyat datang, melihat, memberikan solusi, gitu. Supaya apa? Jadi nggak langsung Anda mengatakan bahwa ya dua kandidat Anda ini melakukan hal yang serupa begitu. Kalau saya di sosial media juga melakukan hal serupa begitu. Menurut saya iya, dan itu bisa dilihat apalagi Mas Armuji ya, karena podcastnya kan kenceng juga dia kan. Ya, itu juga disenangi sama anak muda menurut saya. Cak Ji kan seneng, anak-anak muda seneng sama Cak Ji karena ya dia open gitu, bersedia membuka. Karena nggak selalu loh dalam advokasi itu bisa dibilang pasti berhasil, ya kan? Beberapa kali dia juga pernah dibentak, kayak gitu-gitu. Tapi anak muda kita suka hal-hal yang seperti itu. Bukan suka hal keributan ya dalam kegiatan podcast tersebut ya? Karena mau open kan, sehingga dan mudah dijangkau. Mas Eri sama Mas Armuji ini adalah sosok yang mudah dijangkau. PDI Perjuangan sendiri juga kita mudah dijangkau. Kenapa? Karena kita ada posko-posko sampai di tingkatan RT RW, gitu. Sehingga apapun yang menjadi kesulitan masyarakat di kampung itu, kalau bisa di fast respon, langsung direspon oleh PDI Perjuangan. Nah, ini terkait mengenai gaya leadership. Kita membahas mengenai gaya leadership dari Eri Cahyadi dan juga Pak Armuji dalam hal ini. Ini sepertinya 11-12 seperti Bu Risma dalam hal mencoba untuk menyelesaikan suatu permasalahan, melibatkan suatu emosi di dalamnya secara pribadi. Tanggapan Anda bagaimana? Apakah ini memang merupakan karakter orang Surabaya atau memang itu harus ditekankan untuk bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan dari Pemkot Surabaya atau bagaimana sebenarnya? Kalau menurut saya balik lagi, pencitraan itu nggak akan bisa tahan lama, ya. Maka waktu yang akan membuktikan. Dan menurut saya masyarakat Kota Surabaya tadi sudah dibilang sama Mas Edward Dewaruci bahwa masyarakat Surabaya ini kebanyakan adalah orang-orang yang pemilih yang apa? Rasional gitu. Maka dia akan melihat rekam jejak, apalagi netizen Indonesia itu kan naujubillah ya gitu ya. Galaknya gitu. Jadi menurut saya kalau memang dari rekam jejak baik yang offline maupun yang online ya, itu kemudian ada cacat, saya rasa sudah pasti duda-duda lama. Tapi karena selama ini gaya-gaya itu juga dijaga gitu ya. Kalau ditanyakan apakah harus dengan emosi, menurut saya sih tidak harus dengan emosi, tapi itu keluar naturally. Jadi baik Mas Eri maupun Mas Armuji dalam menanggapinya itu naturally. Kalau kita ketemu offline, kayak gitu itu orangnya. Ya tahu nggak ada beda gitu di depan layar kaca sama di belakang layar kaca pribadi ini sama gitu. Dan itu menurut saya menjadi kekuatan juga yang kemudian ini membranding tim Anda pribadi atau memang karakter secara personal begitu? Karakter mereka. Karena saya kenal, kalau terutama Mas Armuji ya. Kenal kan sudah lama. Orangnya ya begitu itu gitu. Seneng guyon, ceplas-ceplos ya memang begitu gitu. Baik. Nah, Mas Edward kembali ya, sama seperti di pikiran saya. Baik, Mas Edward kembali ya. Nah, ini bagaimana Anda menanggapi aksi unjuk rasa kekecewaan dengan adanya calon tunggal di Surabaya? Oh ya biasa toh, beda pendapat itu kan bentuk ekspresi dalam iklim demokrasi. Jadi artinya memang ada pihak yang setuju, ada pihak tidak setuju, itu ya biarkan aja muncul gitu. Tinggal nanti ujiannya ya pada saat hari H pencoblosan itu kelihatan enggak perolehan hasilnya, legitimate enggak perolehan hasilnya. Sepanjang tidak ada kecurangan, sepanjang prosesnya itu tidak dimanipulasi gitu kan. Nah, itu yang kuncinya di situ. Nah, penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu ya harus mampu untuk menjaga supaya proses itu berjalan alamiah
sesuai dengan keinginannya rakyat itu bisa terjamin. Jadi kalau toh ternyata kotak kosong yang menang ya harus disahkan itu sebagai kemenangan rakyat Surabaya juga. Gitu. Jangan terus kemudian akhirnya ada keributan dan juga kemudian timbul sentimen tidak suka dengan pihak yang berlawanan gitu kan. Karena sebetulnya kondisi Surabaya ini sudah enak gitu loh, bahwa ini adalah kota yang kalau orang bilang kota Pancasila atau kota yang mencerminkan praktek Pancasila itu ada di Surabaya, gitu kan. Toleransinya, gotong royongnya, musyawarah mufakatnya itu semuanya sudah jalan gitu loh. Jadi jangan sampai dirusak oleh kepentingan-kepentingan sesaat itu aja. Gitu. Baik, kalau Pak Haryadi secara pribadi apakah ada kecenderungan untuk bisa membela kota kosong, Pak? Kalau untuk membela kota kosong itu bukan kecenderungan. Kalau saya wajib dimenangkan. Wajib dimenangkan. Mengapa, Pak? Karena ini kan suatu kekecewaan warga masyarakat Kota Surabaya selama ini. Ini runtutannya sama Pilpres. Silakan. Gitu. Jadi Pilpres dia mati-matian membela sampai akar rumput sampai langsung tersentuhan dengan masyarakat untuk memenangkan dan untuk mencoba adanya perubahan kan begitu. Akan tetapi pada akhirnya seperti ini yang terjadi, itu satu. Yang kedua, kita juga harus bersikap adil ya penyelenggara ya. Di sini kalau kotak kosong, apakah ada saksinya nanti? Apakah itu juga memperoleh mandat? Dan itu siapa yang berhak memperoleh mandat? Jelas begitu. Ya betul. Dan ini yang fenomena kekecewaan juga. Ini saya dengar di masyarakat di bawah itu gimana petahana itu banyak menangnya kok. Ya bisa pengguna anggaran kan begitu. Fenomena ini lucu ini. Iya. Bahasa cangkruan di warung kopi. Yang selama ini ada tenaga outsourcing dan segala macam. Pilihan iki, lek gak miliki, menikah nyambut kayak mana? Lebih pedot loh kontrakmu. Nah itu. Baik. Terus ada lagi pembangunan korong-korong ya, yang selama ini kita ketahui. Setelah selesai dibangun korong-korongnya, ada spanduk terima kasih Mas Eri. Nah ini. Nah itu boleh kalau memang itu dari uang sendiri? Bukan uang pribadi mereka, oke lah. Baik. Tapi ini kan uang rakyat juga, uang APBD kan begitu. Harusnya kan di situ menyebut terima kasih Pak Wali Kota. Nah itu kan lebih. Bukan terima kasih Mas Eri. Nah itu. Baik, luar biasa. Jadi karena saya suka keributan, begitu sebenarnya facial expressionnya dari Mbak Agatha kayak tidak terima begitu ya. Silakan menanggapi sebelum kita break, silakan saja. Kita mau break, silakan saja. Mbak Agatha, silakan. Ya. Oke, jadi serangannya harus. Ya, silakan. Makanya tadi saya bilang kan, tidak mudah sebetulnya kita melawan kota kosong. Tapi kembali lagi, kayak tadi misalnya, sebenarnya gini. Namanya seorang eksekutif atau dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota, memang dia pemegang anggaran dan dia mengeksekusi anggaran. Tapi kalau kemudian kebijakannya tidak untuk program itu, ya nggak turun, gitu. Tapi kan faktanya apa ya semua yang menjadi keluh kesah masyarakat, menjadi kebutuhan masyarakat Kota Surabaya itu sudah diserap, kemudian dibuatlah program. Nah, kalau misalnya nih katakanlah gorong-gorong, tadi katanya gorong-gorong gitu ya, sudah lama kepingin supaya nggak banjir, gitu kan, maka ya harus ada reevaluasi untuk gorong-gorong, itu sudah pasti, karena apa, penduduk kota Surabaya itu nambah jumlahnya, maka otomatis limbahnya juga nambah, terus area serapannya juga pasti banyak berkurang, maka harus ada evaluasi. Tapi dipermasalahkan oleh Pak Haryadi adalah terkait mengenai spanduk yang menuliskan kata terima kasih Mas Eri dan sebagainya. Seakan-akan itu memang inisiasi dari masyarakat sendiri, padahal pendanaan dan sebagainya dari Mas Eri sendiri ya, atau dari timnya secara personal. Tanggapan Anda bagaimana? Jadi gini, mungkin itu ungkapan dari rasa cinta masyarakat. Karena apa? Ya sama misalnya, terima kasih Bu Agatha pada saat saya masih menjabat dewan, ya berarti sebagai posisi saya sebagai dewan. Terima kasih Mas Eri, tanpa harus menyebut kata-kata wali kota Eri Cahyadi. Jadi artinya ada kedekatan dong gitu loh. Mas Eri daripada wali kota, daripada wali kota Eri Cahyadi kan lebih formal tuh, nggak ada bondingnya. Tapi kalau terima kasih Mas Eri ya lebih bonding. Bukannya sekarang caranya begitu ya? Semua memanggil dengan cara Mbak, Mas dan sebagainya dengan cara untuk bisa membangun bonding yang sudah ada. Strategi itu jangan sudah ada. Tapi oke, kita serius sudah ya. Kita misalkan satu segmen, pemirsa ada jangan berlari kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya sama-sama berikut ini.
Prosiva. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Prosiva. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir dalam program acara Bincang-Bincang dengan bahasan kita, yaitu gotong royong sikapi kota kosong. Ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa dijawab secara estafet begitu ya, terkait mengenai ada yang bilang Surabaya dipimpin siapapun cenderung sama saja. Sebab kota metropolis ini sudah ajek secara pembangunan, pelayanan, kemudian perperda ya, sehingga pemimpin kota ini cenderung tidak memerlukan banyak perombakan besar seperti wilayah kabupaten lain. Bahkan tanggapan Anda secara pribadi mengingat adanya statement semacam seperti apa? Saya akan berikan kesempatan kepada Mas Arlad, silakan. Enggak lah, orang Surabaya tadi ya, kritis, rasional, itu artinya dinamikanya sangat tinggi. Baik. Nah, dengan dinamika yang cukup tinggi itu kemudian harusnya partai politik itu dia punya peran yang lebih untuk memotret dan juga mencari orang-orang terbaik untuk bisa terus mengisi kekosongan-kekosongan atau kekurangan-kekurangan dari proses pembangunan di Surabaya gitu. Karena jika tidak ada usulan dari partai politik, karena kan Dewan dan Pemkot itu harus mendukung perencanaan pembangunannya, ya mereka harus dalam posisi terus menangkap kebutuhan dari masyarakat itu. Jadi artinya nggak bisa kalau ngomong dipimpin siapa aja, terus hasilnya gini-gini aja kan. Kita juga lihat kan ternyata perkembangannya juga banyak perubahan, banyak itu. Nah, tinggal memang untuk seri pemilihan besok di 27 November besok itu memang harus ada tekad dari masyarakat Surabaya untuk betul-betul menguji gitu, apakah memang dengan satu-satunya calon ini itu memang akan diberikan harapan penuh untuk bisa melanjutkan proses pemerintahan. Kalau enggak ya jawabannya ya coblos kotak kosong gitu kan. Pendapat Anda pribadi mengenai perkembangan yang sudah diberikan oleh Mas Erick Cahyadi dan juga Pak Armuji terkait dalam hal ini traffic jam dan juga untuk banjir, bagaimana tanggapan Anda personal? Kalau untuk program itu kan pasti bertahap ya. Yang dilihat dari visi misinya 5 tahun yang lalu terus disampaikan atau terlaksana di masa-masa sekarang ini, itu apakah nanti bisa dilanjutkan, terus mana yang kurang itu kan masih bisa dikoreksi. Dan itu sangat terbuka di internet atau apapun informasi kan bisa didapat gitu. Jadi artinya memang koreksi itu bisa muncul dari masyarakat secara langsung gitu. Baik. Jadi, melalui partai politik atau wakil-wakil rakyatnya gitu. Baik, Mbak Gata, silakan. Pertanyaan sama? Iya, pertanyaan sama. Oke. Lupa aku tadi. Iya, baik. Tanggapan Anda secara pribadi bagaimana melihat bahwa Surabaya dipimpin siapapun cenderung sama saja? Tidak. Jadi kembali lagi, eksekutif itu megang anggaran, dia yang menentukan dan dia yang mengeksekusi. Memang ada persetujuan DPRD. Cuma itu tadi kembali lagi, kota Surabaya ini memang sudah dibangun sistemnya dari sejak pendahulu-pendahulu yang lalu. Baik. Itu yang kemudian membuat seolah-olah gitu ya, siapapun bisa memimpin ini. Tapi harus diingat, eksekutif itu juga turut memutuskan sistem yang sudah baik ini mau tetap berjalan atau mau dirubah. Gitu. Maka kembali lagi tidak bisa siapa aja gitu, harus ditentukan siapa yang bisa melanjutkan sistem yang sudah baik. Karena sebenarnya pada saat kita duduk di dewan maupun di eksekutif, itu yang kita bangun, kita selesaikan bukan kasus, tapi kita membangun sistem sehingga semua kebutuhan masyarakat, baik kenal maupun tidak kenal, itu bisa diselesaikan dalam sistem itu. Gitu. Baik. Satu di antaranya kebutuhan masyarakat seperti apa, Mbak Gata? Contoh misalnya adanya UHC ya, benar ya, yang di kota Surabaya, sehingga masyarakat kota Surabaya tidak lagi takut untuk berobat, gitu. Cukup dengan KTP kota Surabaya menunjukkan mereka sudah bisa berobat, sehingga masyarakat kota Surabaya kalau menjadi lebih sehat dan bla bla blanya. Begitu. Baik. Pak Haryadi menambahkan, sebenarnya jarak posisi sangat berpengaruh sekali ya, lebih ada jarak dengan Pak Haryadi, Mbak Gata lebih dekat dengan enggak juga. Coba diukur nih, coba nih.
Tapi ada kesepahaman yang luar biasa. Harus dekat dengan ini ya, yang berbeda. Kembalikan ya. Baik, silakan Pak Haryadi, silakan. Harus ngerayu yang berbeda. Jadi menurut saya ginilah, sebenarnya yang perlu dibenahi untuk pemimpin ke depan adalah bagaimana ini membangun mental dulu, mental seorang pemimpin kan itu ya. Kalau saya rasa dengan kepemimpinan Mas Heri selama ini kan kalau ada yang senang, ada yang tidak itu kan relatif semuanya begitu. Saya melihat jujur nih, bukan karena saya dekat ini tadi, enggak. Jujur sudah bagus. Cuman untuk kedepannya harus ditingkatkan lagi. Baik. Karena masih banyak beberapa ini yang saya dengar nih dengan yang caci yang ada apa itu medsos segala macam ya. Mungkin dia viral. Tapi setelah viral, kelanjutannya tidak ada solusinya lagi. Kayak yang di Masjid Agung itu, dengan PRC itu ya, viral. Tapi setelah Mas Arwuji tidak ada, eksekusinya tidak ada, kan begitu. Terus ada lagi untuk penerbitan IMP segala macam. Saya rasa banyak ada yang pelanggaran di situ ya, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Saya banyak datanya itu. Baik. Ya, tiba kita pada penghujung acara. Sepertinya kita harus mengakhiri perjumpaan kita karena waktu kita terbatas sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, Pak Haryadi, Mbak Gata, terima kasih banyak dan juga terima kasih banyak Mas Edward senang bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Terima kasih. Baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucat Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.